Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar mau makan bubur. Sudah lama berceramah, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Deal? Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Wadidno, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan itu Bapak Ibu. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita kecewa. Mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat kalian dari Banda Aceh dibawa dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sholawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qawi, dibawa dari Banda Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin bersolawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saja sampai nanti di dalam surga, saya tengok surga itu sunyi. Cuman saya aja bilang. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VIP semua. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad ini dalilnya di mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga?
Apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya? Jangan jawab. Nanti kalau jawab dia, saya tanya mana dalilnya. Siapa yang memperingati maulid? Maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah. Yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin hadirat datang, jurus maulid 4D datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah malam ini tak ada yang ngantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena berdiri. Gimana mau mengantuk? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza, siapa itu Abdul Uzza, kenal dengan Abdul Uzza, banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh, itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama siapa? Nama keren siapa? Nama siapa? Abdul Somad. Kami cari di Facebook kok tak ada. Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil tabat siada Abi Lahab wa tab. Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin, upacara. Hari Kamis senam pagi, suka nengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit. Di tempat lain, ya tidak ada. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena pada hari Senin dia memerdekakan budaknya bernama Zuwaibah. Seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel sama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu, nah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim
yajib an tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid, tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama ular. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membinakan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membolehkan maulid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pimpinan ulama dunia menganjurkan maulid, Syekh Atiyah Saqar ulama Al-Azhar menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sana hilang matan, baca matan hilang sana, mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membinakan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis atau ustaz laptop yang hafal 3 hadis? 300.000 hadis. Terserah, saya tak paksa Bapak Ibu. Mau ikut ustaz laptop, lanjutkan. Mau ikut ustaz Igel, lanjutkan. Mau ikut ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya. Dalilnya sudah saya sebutkan, ulamanya sudah saya sebutkan, kitabnya sudah saya sebutkan. Tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan dalil. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang raja Buktikin bersedekah pada malam Maulid, menyembelih 1.000 ekor kambing, membagikan manisan 5.000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penuh. Malam ini tak ada manisan, tak tidak Allah malam. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan datang karena Ustaz Somad. Apa yang mau ditengok? Beratnya sudah sampai 50 kilo. Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek. Tapi banyak juga yang komen di internet ingin jadi yang kedua. Karena aku yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersyahadat? Tentang orang Aceh ngaku. Dengar baik-baik. Saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? 1401. Mudah ingatnya. 1401. 1401. 1401.
Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Aceh berapa? Katanya tadi Aceh duluan bersyahadat. 1401 ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Berapa dia? 1267. Berapa? 1267. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? 1267. Sudah jelas siapa yang dulu bersyahadat. Itulah makanya kata Abdul Ghafur namanya. Dia berkata, Islam pertama datang ke Samudra Pasai, Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek bukan Abdul Ghafur, Snok Horgron. Di mana dia sekarang? Neraka Jahanam tempat. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam karena Malikul Saleh 1267 ada yang lebih dulu daripada itu. Kerajaan Perlak, kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasmi mengatakan Perlak 840 840. Sunan Ampel 1401, Malikul Saleh 1267, Perlak 840. Kok Ustaz ingat? Lama saya hafalnya itu. Seluruh yang berkata orang Aceh pertama bersyahadat. Ini dalilnya. Batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Snok Horgroni. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi. Orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir, datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri bernama Kampung Pandai. Disebut pandai karena mereka pandai membuat batu nisan lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi, orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata, Nusantara, nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara, raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara, yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. 1615. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustaz Abdul Somad. Ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini. Tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya. Itu bisa ditengok di dalam Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh. Kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab. Tak paham kami Quran. Datang ulama 1615 Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya. Jam 4 subuh nanti kami akan pergi menuju Aceh Singkel, napak tilas bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kemari, nun dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat,
bumi Minangkabau. Siapa namanya? Seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin Ulakan, datang menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Sikili. Datang ulama dari Pulau Jawa. Siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mengambil baiat tarekat Satawiyah dari Syekh Abdul Rauf As-Sikili. 3 ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Al-Wadi. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih. Orang tarekat menyampaikan berkata la ilaha illallah. Orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu. Orang tarekat melawan Belanda. Berteriak Syekh Abdul Rauf As-Sikili, berteriak Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari tangkap, kata Belanda. Ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan lari Belanda, pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal 2, durian Belanda sama terang Belanda. Itulah makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terang Belanda. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Maka lari itu Jepang, tunggang langgang Jepang pulang ke Tokyo. Saking takutnya mereka, tinggal slotnya, itu slot Jepang. Lagi yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Aceh darah pejuang. Bukan cuma Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cut Mutia. Siapa dia? Cut Nyadin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Sampai makamnya dicari oleh para pelanjutnya. Mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan. Dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut. Karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jahatnya Belanda. Bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut luar biasa. Oleh sebab itulah, maka saya berdiri di depan laki-laki, bukan di depan perempuan. Nanti agak-agak suara hilang sedikit baru kita kesana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga Ustaz Abdul Somad datang ke Aceh, bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran napak tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Pernah Ustaz ke Merauke? Baru tadi pagi. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin, sampai ke tengah. Apa ini? Jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabang sampai ke tengah. Disitulah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena ulamanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya. Disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah singgah dulu ke Serambinya. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana. Sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977, semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang Pulau Sabang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini, Pak Ustadz? Ada. Bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia.
di mana yang ada dinas syariah. Aceh, polisi menangkap lalu lintas, polisi menangkap yang tidak pakai helm. Di mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran? Polisi syariah, wilayah Hisbah, Aceh. Oleh sebab itu, kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi, bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masih konvensional. Betul. Tapi ingat, ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang, ditengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu Abdul Somad. Kata engkau syariat Islam tegak di Aceh, kami sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai. Waktu kalian datang tak ada. Berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya. Bukan saya siap-siapkan jawabannya. Saya mulai dari jam 9:30. Sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tadi janji kita kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang depan. Ustaz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya daya, buminya pesantren, buminya para abu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi yang mulia Wali Nanggoro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustaz dituntutnya nanti di pengadilan. Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi, saya sudah mengangkat tangan meminta restu mereka. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini, dan semuanya mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Andai yang mulia Wali Nangguru tadi tidak mengangguk, maka saya akan ceramah menghadap ini. Ustaz Abdul Somad tidak sopan. Ini bumi para ulama, ini buminya daya, ini buminya para abu, para abi, para tengku. Di sini alim ulama pakaiannya dua. Kalau tidak berjubah, pakai kain sarung. Kenapa Ustaz ceramah pakai celana panjang? Tidak kalian tahu bagaimana susahnya kami naik ke atas. Dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Walid Nuh di sebelah kanan, Abu Ayahanda. Susah kami kemana. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tangan, siapa tanggung jawab? Itu maka saya pakai celana. Bukan karena tidak menghormati negeri Dayak, negeri ulama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar. Banyak juga yang mengintai-intai kapan dia salah dan siap. Akan kami bully dia. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terkutik di hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Aceh bangga. Jangankan jadi orang Aceh, datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malamnya juga angkat kaki pindah ke provinsi lain.